Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Naswa Najla Nabila dari kelas 11 AKL 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Odoo. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Odoo itu apa sih? Odoo adalah perangkat lunak manajemen bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses bisnisnya. Odoo merupakan singkatan dari On Demand Open Object dan sebelumnya dikenal dengan nama Open ERP. Odoo sendiri dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program Odoo dirancang agar fleksibel dan modular sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mengembangkan sistem ERP mereka sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu ERP itu apa sih? ERP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning adalah sebuah jenis sistem informasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan setiap sumber daya perusahaan. Secara sederhana, cara sistem ERP adalah mengakomodasi pertukaran dan akses data antara unit-unit berbeda dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada sejarah singkat tentang Odoo Accounting. Odoo awalnya dikembangkan pada tahun 2005 oleh Fabien Pinckaers di Belgia dengan nama Tiny ERP. Pada 2009, namanya diubah menjadi Open ERP untuk lebih mencerminkan fungsionalitas ERP yang lebih luas. Pada tahun 2014, namanya kembali berubah menjadi Odoo, yang merupakan singkatan dari On Demand Open Object. Nama ini digunakan karena Odoo berkembang menjadi lebih dari sekadar ERP dengan berbagai modul yang meliputi manajemen bisnis termasuk penjualan, pembelian, inventory, CRM, dan hingga akuntansi. Selanjutnya ada tujuan utama dari Odoo Accounting, yaitu menyediakan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Beberapa tujuan spesifiknya meliputi 1. Otomatisasi proses akuntansi, yaitu mengurangi pekerjaan manual dalam pembuatan faktur, rekonsiliasi, dan pencatatan transaksi hingga tim akuntansi dapat lebih fokus pada analisis keuangan. Kedua, transparansi keuangan, yaitu memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti bagi pemangku kepentingan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ketiga, integrasi antar modul, yaitu memastikan semua departemen seperti penjualan, pembelian, dan gudang dapat berbagi informasi dengan akuntansi tanpa duplikasi data sehingga efisien meningkat. Keempat, penghematan biaya dan waktu, yaitu dengan otomatisasi dan integrasi, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan real time. Selanjutnya ada fungsi Odoo Accounting. Odoo Accounting memiliki berbagai fungsi yang membantu dalam manajemen keuangan dan akuntansi bisnis. Yang pertama, pembuatan faktur dan penagihan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat faktur penjualan dan pembelian secara otomatis, baik untuk satu kali transaksi maupun berulang-ulang. Pengguna dapat menetapkan pengingat otomatis untuk faktur yang jatuh tempo. Yang kedua, ada manajemen pembayaran dan rekonsiliasi bank. Dalam hal ini, Odoo memungkinkan pencatatan berbagai jenis pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran online. Rekonsiliasi bank otomatis membantu dalam mencocokkan transaksi di rekening bank dengan catatan internal perusahaan secara efisien. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Hal ini, Odoo menyediakan berbagai jenis laporan keuangan termasuk laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan ekuitas pemilik. Semua laporan dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat ada manajemen pajak. Dalam hal ini, Odoo mendukung berbagai sistem pajak di berbagai negara, termasuk PPN, pajak penghasilan, dan pajak lainnya. Pajak dihitung secara otomatis berdasarkan transaksi yang terjadi dan bisa dilaporkan secara detail melalui sistem.
Yang kelima ada analisis keuangan. Dalam hal ini, dashboard interaktif membantu pengguna untuk memantau performa keuangan perusahaan secara real-time. Analisis mendalam memungkinkan manajer keuangan melihat data profitabilitas, tren pengeluaran, atau piutang yang belum terbayar. Yang keenam ada dukungan multi mata uang. Dalam hal ini, Odoo mendukung transaksi dalam berbagai mata uang dengan konversi otomatis menggunakan nilai tukar yang berlaku, memungkinkan perusahaan global untuk beroperasi lebih mudah. Dan yang terakhir ada manajemen aset tetap. Dalam hal ini, modul ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat, melacak, dan menghitung penyusunan aset tetap mereka seperti bangunan, mesin, atau kendaraan. Selanjutnya ada kelebihan Odoo Accounting. Yang pertama, integrasi penuh. Modul ini diintegrasi dengan seluruh sistem Odoo lainnya, sehingga memudahkan aliran data dari bagian lain perusahaan langsung ke akuntansi. Yang kedua, mudah dikustomisasi. Odoo adalah software open source yang memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang ketiga ada aksesibilitas. Karena berbasis web, Odoo Accounting dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, hanya dengan koneksi internet. Dan yang terakhir, biaya terjangkau. Odoo menawarkan harga yang fleksibel berdasarkan modul yang digunakan, menjadikannya solusi yang hemat biaya untuk bisnis dari berbagai skala. Dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa Odoo Accounting adalah solusi yang sangat komprehensif untuk bisnis yang ingin mengelola akuntansi mereka secara lebih efisien. Dari pencatatan transaksi, pengelolaan pajak, pembuatan laporan keuangan, hingga integrasi dengan bagian lain dalam perusahaan, Odoo menyediakan alat yang kuat untuk mempermudah manajemen keuangan, menghemat waktu, dan meningkatkan transparansi. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai Odoo Accounting. Semoga teman-teman semua bisa mengerti mengenai Odoo Accounting ini. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.